keluarga yang menurut saya sih favorit banget. Selamat sore teman-teman Carfonte, balik lagi di channel Carfonte Otomotif. Sekarang kita mau nge-review mobil keluarga. Udah ketahuan belum ini mobil apa? Kalau misalnya belum, nanti kita bahas di sini. Ini mobil apa, kelebihannya apa aja, terus kenapa kalian harus pilih mobil ini sebagai mobil keluarga kalian. Nah, buat yang mau tahu ini mobil apa, mending kita langsung tanya aja. Oke, Mas Dika. Sekarang kita lagi test drive nih ya. Iya Pak. Mobil keluarga yang menurut saya sih favorit banget buat saya. Karena beda dari mobil keluarga kompetitor dia gitu. Ini paling beda kalau menurut saya ya. Jadi dari segi modelnya dia nggak begitu gede gitu, nggak kayak Alphard, nggak kayak Velfire, bahkan Foxy aja masih gedean Foxy daripada ini. Jadi kalau ini menurut saya masih kategori MPV compact yang kalau dipakai sehari-hari itu masih nyaman. Jadi ibu-ibu atau cewek-cewek gitu pakai ini juga nggak kesulitan gitu, masih nyaman gitu. Menurut saya sih itu kalau dari segi desain. Itu dari segi desainnya Pak ya. Kalau misalnya mobil keluarga, salah satu pilihan keluarga tuh yang paling penting konsumsi BBM. Nah, itu yang paling penting itu Mas. Jadi harusnya di akhir, tapi ini saya sebutin itu yang paling favorit di mobil ini. Jadi ini mobil gede, mobil keluarga gitu ya, yang di atasnya BRV atau Mobilio, tapi konsumsi bahan bakarnya dia irit banget. Karena apa? Dia udah make teknologi Sky Active. Jadi untuk Biante 2013 akhir ke atas, jadi 2014, 15, 16, 17 itu dia udah di upgrade bagian mesinnya, udah pakai sistem Sky Active itu. Dan perbedaannya apa? Dia jauh lebih irit dari mesin sebelumnya gitu. Jadi jauh banget, iritnya jauh banget, terus dipakainya lebih smooth, lebih enak. Dan kebanyakan sih teman-teman udah tahu ya kalau Mazda sampai sekarang pun pakai teknologi Sky Active itu karena berhasil banget dari segi keiritan, perawatannya juga enak, mudah, nggak mahal juga. Terus yang paling penting itu tadi, irit banget ya Mas, gitu. Itu yang paling penting tuh. Paling penting itu. Irit langsung pasti diburu nih sama keluarga-keluarga baru Ya, nih. karena juga modelnya dia kan udah keren ya. Kayak model MPV premium, Alphard, Velfire gitu, kanan kiri udah pintu sliding door, udah otomatis. Tapi modelnya atau bentuknya itu nggak begitu gede gitu, jadi masih compact, dipakai sehari-hari masih nyaman banget gitu Mas. Berarti ini secara model nih masih aman lah ya buat macet-macet BSD, Tangerang, Jakarta dan sekitarnya. Aman banget Mas. Jadi itu kelebihan dia sih yang paling unggul sih dari iritnya bahan bakar itu. Jadi CC-nya juga nggak terlalu kecil, tapi bahan bakarnya irit banget. Bahkan mungkin dengan BRV Mobilio yang CC-nya 1500, ini 2000 cc, kemungkinan kalau dipakai jarak jauh itu sama gitu konsumsi bahan bakarnya ya gitu. Oke. Nah, tadi kan dibilangnya ini hampir sama kayak Alphard ya. Kalau gitu boleh kita lihat belakangnya Pak? Boleh, silakan. Nah, dengan Nah, kelebihan mobil ini nih, wah, jadi dia bisa captain seat untuk bangku tengah ya Mas. Dia jadi bisa captain seat, bisa juga rapet kalau jadi perlu penumpang yang penuh gitu di belakang bagian tengah dengan 3 orang gitu, jadi dia bisa dirapetin juga gitu. Ini kan posisi captain seat ya. iya. Nah, jadi dia kalau pengen dirapetin tinggal digeser aja, bisa juga dia rapat. Oh, jadi ini sistem joknya kayak mobil zaman dulu nih teman-teman, kayak mobil bisa dibilang Nissan Serena C23 kalau nggak salah, Oh, gitu ya. atau Espas. Jadi joknya tuh bisa mepet dari Betul. kanan ke kiri, jadi ada ruang di sebelah kiri buat jalan ke belakang kayak gitu nggak sih Pak? Mobil lama itu ada ya? Ada Jadi mobil-mobil dia lama. bisa di adjust ke kanan atau ke kiri itu. Oh, joknya. yang joknya. Tapi kalau mobil lama nggak bisa. Jadi nggak bisa. mepet aja ke sisi kanan atau ke Kan ini di adjust ke kiri, jadi dipepetin ke kanan, yang sebelah kiri ke kanan juga, nanti rapet dia jatuhnya. Begitu. Wah, cocok banget nih kalau misalnya bawa keluarga buat liburan. Tinggal bangku belakang itu bisa dilipat-lipat juga, nanti
dikasih matras atau apa udah enak banget sih. Wah. Terus ada tambahan nih entertainmentnya mas, gede banget nih TV-nya. Waduh, ini udah include berarti ya? Udah include nih, di upgrade kayaknya, masih baru. Oh, oke. Aslinya sih masih ada, tapi biasanya udah kurang modern ya. Ini udah di upgrade nih, udah cakep. Dan untuk head unit depannya juga udah disesuaikan juga dengan Android 10 inch nih, udah keren banget. Jadi udah untuk entertainment udah nggak usah dipikirin lagi, teman-teman tinggal gunain aja nih, udah oke banget, udah sangat lengkap seperti itu. Nah, tuh kurang apa lagi coba? Ini mobil udah lega pertama. Terus entertainmentnya udah pakai Android. Ya, Terus udah ada TV di tengah. ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa anak kalian yang suka rewel kalau nggak ada YouTube, Ya. ini solusinya mobil Udah- ini nih. udah cocok banget. Gitu. Jadi Teman-teman Tunggu. kalau kurang lengkap mau pakai kamera 360 juga tinggal pasangin, karena ini kan udah support ya dia mas ya. waduh, Ini tuh udah enak banget. kurang enak apa lagi nih mobil? Udah satu untuk semua ini mobil. Dan saya rasakan untuk rasa berkendaranya, kaki-kakinya tuh empuk banget dan nggak ada limbungnya sama sekali mas. Karena kalau ada beberapa MPV seperti Fleet atau apa kan dibilang limbung ya. Kalau ini sih nggak ada limbungnya sama sekali ya, kita rasain ya. Nyaman, mobilnya nggak ada getaran yang gimana-gimana, jadi enak. Kalau menurut saya sih lebih enak daripada Alphard atau Velfire karena lebih smooth, cas gitu. Suspensinya tuh lebih enak, kaki-kaki juga nggak ada bunyi sama sekali. Terus pengereman juga masih oke. Mungkin nanti kita bakalan cekin untuk olinya udah saatnya ganti atau belum, terus tune up, cek busi-busi, kuil dan segalanya nanti kita cek semuanya, karena mobil ini juga kita garansikan selama 1 tahun mas, untuk mesin, transmisi, sistem bahan bakar, sistem pengereman dan lain-lain kita garansikan seperti itu. Waduh, udah ini mobil pilihan paling top deh. Beli mobil dapat garansi 1 tahun lagi. Iya. Terus digantiin olinya, kalau misalnya olinya harus diganti. Sistem koilnya juga tadi dicek-cekin. Tunggu apa lagi, ini udah terima beres banget ini mobil nih. Iya. Sama tadi kan ada impresi dari sebelah kanan atau sebelah driver ya. Nah, sekarang impresi dari sisi penumpang. Ya. Nah, tuh. Lega banget ini mobil. Lega ya. Lega banget ini. Padahal untuk ruang belakang masih bisa ini mas, dimajuin lagi atau Oh. dimundurin lagi masih bisa nih. Ini bahkan mas masih punya Tuh. space legroomnya yang lumayan Iya. luas ya. Legroom saya luas banget. Coba kita majuin, dimentokin. Nah, masih bisa. Tuh, ini mentok aja segini, masih bisa Nah, selonjoran. teman-teman yang di belakang kalau depannya dimajuin sampai segini, ini bisa enak banget tuh yang di belakang, bisa selonjoran, bahkan bisa Wah, tiduran tuh. bener banget sih ini. Luas banget. Ini bener-bener luas. Gitu. Ini mobil rasa kamar pribadi sih nih kayaknya. Terus untuk pembagian blower AC-nya juga bagus banget mas. Dia Dia di sisi samping ya? iya di samping-samping, jadi rata kena semua dari tengah kan udah ada dari sisi samping, terus bagian belakang pun juga ada juga dari sisi samping, jadi udah merata banget kalau untuk AC. Berarti ini mobil udah bener-bener cocok, udah harus jadi pilihan pertama. Kalau misalnya bawa keluarga banyak, nggak usah takut kepanasan, kisi-kisi AC-nya udah sampai belakang, kanan kiri. Udah terima adem pokoknya ya Pak ya. Betul Gitu. banget. Dan satu lagi nih, ini kita kan posisi hujan ya. Iya, Kekedapannya itu bener-bener beda ya, nggak kayak mobil Jepang pada umumnya ya nggak? bener Pak. Biasanya kita pakai mobil Honda, Toyota gitu kan, hujan klotak ya nggak? Iya. Iya, emang Mazda ini bisa Mazda dibilang ini. memang premiumnya Jepang ya. Jadi beda, saya rasa ketebalan dari bahan-bahannya juga beda saya rasa ini mas, karena kedap banget dia. Iya, dari tadi juga saya nggak dengar suara hujan di dalam mobil sih, Iya, cuma ada makanya. tuh, Ya. cuma ada kelihatan tetesan-tetesan tanpa ada suara-suara di dalam. Ini masih bawaan, belum dikasih peredam atau apa teman. Wah, Jadi memang kedepannya mungkin setara dengan mobil-mobil Eropa mungkin ya, gitu. kan. Karena lagi hujan juga mas, nanti mas bisa ambil footage-nya dari luar untuk detail bagian eksteriornya ya, kita obrolin dari dalam kabin ini aja ya gitu. Iya Pak. Jadi perbedaannya untuk
Biante ini yang udah facelift ini, yang selain mesinnya udah ski aktif, jadi untuk tampilan depannya itu beda banget ya mas, dari grill, lampu, bempernya itu beda banget ya, jadi lebih gede gitu grillnya. Kalau yang facelift ini ya udah beda. Jadi kalau untuk belakang kayaknya mirip-mirip sama, bagian samping juga sama. Terus list chrome-nya di bagian kanan dan kiri ini masih benar-benar lengkap dan detailnya masih bagus banget. Dan yang kondisi seperti itu juga jarang nih teman-teman untuk chrome-nya itu. Biasanya ada yang ngelotok-ngelotok dikit yang gitu. ngelotok atau udah dicat sekalian jadi warna hitam gitu kan. Iya apa? Istilahnya chrome delete kayak gitu-gitu Iya, ya Pak. Ini berarti masih utuh karena chrome-nya. ini masih bagus kondisinya. Nah itu kan posisinya di bawah, kadang kan rawan banget untuk kena trotoar atau apa. Nah ini kondisinya masih bagus banget nih mas, betul. Kalau kalian penasaran nanti kita ada Nah, footage-nya. Untuk bodinya juga dikelilingin nanti ya mas ya. Iya. Masih keluar banget warnanya, masih mengkilat banget. Dan untuk nut-nutnya juga masih presisi semua teman-teman, belum pernah dibuka-buka atau mungkin dicopot-copot, belum ada sama sekali. Jadi nggak ada belang sama sekali, masih kinclong, merata dari bagian fender pintu ke bagian belakangnya. Seperti itu. Untuk bagian-bagian dalam kap mesin, sealer dan baut-baut nanti kita cek juga ya mas ya. Oke, sekalian kita lihat biar nggak pada penasaran tuh dalam-dalam perintilan-perintilannya kayak gimana. Yang pasti kalau di sini sih udah pasti istimewa kayaknya. Ya. Nah, sama satu lagi nih Pak. Ya. Nggak satu lagi sih. Ada pertanyaan lagi. Nah. Kalau untuk blind spotnya mobil kayak gini tuh, menurut Bapak blind spotnya tuh gimana? Blind spotnya kalau menurut saya sih masih cukup aman. Mungkin justru ini dikasih kayak kaca agak lebar ya, beda dengan mobil-mobil lain biasanya kan kecil nih, Iya. bagian pojok kanan dan kiri nih. Jadi ini lumayan gede, jadi membantu kita untuk kalau mau belok atau lihat bagian kanan dan kiri itu lebih leluasa menurut saya mas. Jadi walaupun mobilnya agak gede tapi enak sih lihatnya. Masih kelihatan semua luas gitu ya ke Kelihatan semua. depan. Justru bagian depannya ini kan panjang banget Ya. jaraknya, terus kelihatan lebih luas gitu, enak lihatnya jadinya. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau bawa mobil ini, kelihatan semua dari Iya, betul. depan, sisi kanan, sisi kiri. Kalau untuk sisi belakang gimana Pak? Tampak jelas mas, karena belakangnya juga kan rata, jadi gampang banget kita cukup lihat spion bagian tengah ini udah ketemu dengan kaca belakang itu ya, jadi posisinya rata. Terus kita juga bantu dengan ini juga sih, ada kamera mundur juga kan. Wah. Kalau parkir, jadi udah enak banget. Tuh, ada kamera mundurnya teman-teman. Tinggal mundur, nggak usah pakai lihat spion lagi, nggak usah nengok-nengok lagi, udah ada kameranya di sini. Oke, kita bakalan lihat sedikit bagian mesinnya supaya lebih detail ya mas ya. Oke Pak. Kita berhenti di gudang nih. Tuh, kan? Nggak usah nengok-nengok lagi, langsung ada. Ini sih cuma kameranya butuh dinaikin dikit sih. Iya. Jernih banget ini teman-teman. Udah kayak TV sekarang, Iya. jernih. Jernih. Ini pasti pakai kamera bagus ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih buat jarak juga nih, kalau udah di merah berarti udah mepet. Ah, tuh. Ini teman-teman juga bisa atur keterangannya atau kontras dan lain-lainnya ya. Ini udah oke banget. Oke, kita langsung cek bagian mesinnya, ruang mesinnya, supaya teman-teman nggak penasaran yang di luar kota, jadi bisa langsung ambil sikap biar nggak duluan customer lainnya ya mas ya. Iya. Oke. Ini supaya teman-teman juga dengar suara mesinnya, kita tetap hidupkan untuk bagian mesinnya. Oke teman-teman, ini kita langsung cek untuk bagian ruang mesin ya. Teman-teman bisa lihat ini pilar-pilarnya masih bawaan, masih original, masih bawaan semua. Bautnya juga masih oke. Terus ruang mesinnya bersih banget. Jadi teman-teman, ini mesinnya itu engine-nya sama persis plek dengan Mazda CX-5 yang 2.0. Jadi yang 2000 cc GT itu mesinnya sama persis. Spare part-nya juga sama semuanya. Keren banget kan nih mobil. Ada rembes-rembes, udah aman semua lah kalau di sini. Kemarin juga akinya baru banget kita ganti. Wah, tuh. Karena sebelumnya udah mulai kurang bagus ya. Jadi kita ganti baru Amarok kita 600 atau 1,7 kalau nggak salah. Jadi ini udah dapat aki baru juga. Bagian mesin malah. Tuh.
sama interior hampir sama bersihnya, bersih banget ini. Nah, ini tadi yang dilihat tuh. Chrome-nya masih lengkap, nggak ada lecet-lecet atau dihilangin atau di macem-macemin lah, masih bawaan pabrik. Nut-nutnya tuh, nut-nutnya masih kelihatan rapet banget semua. Coba lihat dari samping tuh, bodinya masih kempling. Ini padahal habis kena hujan tuh. Terus chrome bawahnya nih udah kita bahas gitu. Wah nih tuh, penasaran chrome ban tuh. Ban belum masih tebel banget mas. Bannya Masih tebel. juga rapi banget ya, nggak ada bekas splat atau lecet-lecet, aman banget. Ini padahal tadi kita jalan hujan loh, tapi ini catnya lihat tuh teman-teman, masih celing bin kinclong. Terus nih mas, satu lagi yang istimewa, kaca filmnya udah lumar, kaca film mahal nih teman-teman, udah full lumar. Udah lumar. Stiker dari barunya belum dipeletekin. Stiker orinya masih ada tuh. Kita di bagian belakang mas, kita bantu cek detail nih buat customer semua nih. Tuh. Kinclong kayak baru ya, cakep banget. Oh iya, sekalian sealernya ini bagian belakang temen-temen. Masih original pabrik semua, hidroliknya juga masih kuat banget, masih kokoh, nggak loyo-loyo. Nah untuk bagian bagasinya juga nih, kalau mau lihat, jadi bangku belakangnya itu bisa dimaju mundurin, ada relnya juga mas. Jadi kalau butuh space yang agak luas untuk bagasi, tinggal dibikin seperti ini, dimajuin mentok. Tadi bagian tengah space-nya kan juga udah cukup luas. Udah ya. lega banget depan. Ini bisa muat barang yang cukup banyak. Beda dengan MPV yang biasanya tinggal sepotong doang bagasinya ya. Ini enak banget nih teman-teman. Ini benar-benar gede banget sih teman-teman bagasinya. Kayaknya udah cukup lengkap banget kita bacain mobil ini secara detail mas. Iya. Jadi tinggal poin terakhir, harganya pasti ya, yang mereka tunggu-tunggu. Nah, dengan mobil itu dia. sekeren ini, fiturnya selengkap ini, terus dengan value-nya tadi yang lumayan cukup tinggi di atas rata-rata mobil MPV lainnya ya. Jadi tinggal harganya teman-teman, pasti penasaran. Jadi kita langsung aja untuk harganya mobil ini. Kemarin ini bukanya di 179 ya. Nah, harga terakhir coba dicek wis berapa nih? Harga terakhirnya untuk best price untuk akhir bulan ini supaya teman-teman bisa rebutan buat dapetin mobil keluarga. Ini sih dream car menurut saya ini ya, benar-benar mobil keluarga impian ya untuk saya. Kita matiin dulu. Oke teman-teman, langsung aja ini kita kasih harga spesial terakhir di akhir bulan ini, dan nanti kalau sampai akhir bulan ini belum ada yang ambil atau teman-teman kelewatan, bisa jadi bulan depan harganya berubah normal lagi, karena ini spesial banget dengan unit yang spesial juga, karena kemarin baru juga kita keluar satu ya, Biante ya. Nah udah laku, terus ini baru masuk lagi, teman-teman harus buru-buru karena ini harganya lebih murah daripada yang kemarin dan kondisinya juga lebih spesial. Teman-teman langsung aja kita kasih harga spesial untuk Biante tahun 2014 pemakaian 2015 dengan pajak bulan 9, nilai pajaknya 3 jutaan teman-teman. Pajaknya masih hidup, nanti sampai 2025 kita perpanjang. Langsung aja kita kasih harga cash net di 161 juta net teman-teman. Itu harga spesial banget. Buat teman-teman yang mau kredit, kita bisa kasih harganya lebih mantep lagi. Kita kasih harga 149 ya teman-teman, ambil. Nah, tuh 149 bayangin lebih murah daripada Honda BR-V. Jadi kelasnya jauh, harganya juga lebih murah. 149 teman-teman udah bisa dapetin Mazda Biante tahun 2015 reaktif. Oke, buat teman-teman langsung aja buru-buru. Jadi seperti biasa kita mana yang duluan, mana yang datang ke sini untuk booking fee, itu dia yang dapat baiknya. Oke, saya rasa cukup untuk video review Mazda Biante yang keren ini teman-teman. Langsung aja balik ke Mas Dika. Udah pada tahu kan semua sekarang harganya berapa? Istimewa banget. Kalau gitu mau tahu ada mobil apa lagi? Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Pokoknya jangan tunggu lama-lama, langsung booking harga spesial bulan ini. Dadah!